Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel kami, channel ITB2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Pada kesempatan ini ada kabar terbaru buat para PNS dan juga para pensiunan ya terkait dengan pencairan THR yang mulai dilaksanakan menurut informasinya 10 Maret. Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana juga dengan karyawan swasta? Apakah tanggal 10 Maret juga ikut dicairkan, mulai dicairkan atau bagaimana? Karena itu informasi selengkapnya yang dimuat radarbali.id dan seperti kami tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, silakan ikutin agar informasinya dapat diketahui. Pemerintah menyiapkan anggaran 10 triliun untuk membayar tunjangan hari raya bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu jelas disampaikan oleh pemerintah telah menyiapkan anggaran 10 triliun untuk pencairan tunjangan hari raya bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara, tentu dalam hal ini juga termasuk para pensiunan PNS. Penerima THR termasuk pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja, pejabat negara, pejabat daerah, pensiunan PNS, TNI, Polri, penerima pensiun, Wakawuri, dan keluarga pahlawan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pencairan THR ASN dan pensiunan dilakukan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. 10 hari ya dimaksudkan adalah sebelum Lebaran. Ya. Pensiunan dan pejabat negara dimulai pada 10 Maret hingga 20 Maret. Nah itu informasinya dimulai pada 10 hingga 20 Maret. Sedangkan pencairan THR bagi pekerja swasta dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Nah, Bapak Ibu jelas tujuannya adalah supaya pembelian itu uang yang dibayarkan kepada para penerima THR nantinya dapat bergulir untuk meningkatkan perekonomian tentunya ya, dan itu dilakukan percepatan pencairan THR. Selain itu memperkuat konsumsi domestik serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Jelas Airlangga. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2%, pemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos). Jadi ini secara bersamaan atau berurutan ya, penyaluran selain penyaluran THR bagi para ASN juga ada penyaluran bantuan sosial tentunya bagi yang berhak menerimanya. Pemerintah juga memberikan stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran seperti penurunan tarif tiket pesawat dan mudik gratis. Jadi banyak kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Juga disampaikan informasinya tarif untuk tiket pesawat dan mudik turun atau ada yang gratis ya. THR untuk ASN, PNS, dan P3K terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja untuk instansi pusat, serta TPP untuk PNS pemerintah daerah. Besarannya mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024. P3K menerima THR bersamaan dengan gaji bulan Maret yang sudah mengalami kenaikan 8% itu yang tahun lalu ya Bapak Ibu, tahun 2024. Sedangkan karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional. Rumusnya adalah masa kerja kali 1 bulan bagi 12 sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 pembayaran THR dilakukan secara penuh dan sekaligus kecuali terdapat kesepakatan tertulis pekerja dan pemberi kerja yang disetujui Dinas Ketenagakerjaan setempat. Nah ini terkait dengan pencairan untuk para pegawai swasta ya. Bagi perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Jadi untuk para pekerja swasta, tentu ini menjadi konsekuensinya bagi perusahaan apabila terlambat mencairkan THR kepada karyawannya akan dikenakan denda sebesar 5%.
Nah, dengan ini tentu kita harapkan pencairan THR untuk para pegawai swasta nantinya tepat waktu. Basis perhitungannya adalah berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran, yaitu H7 sebelum Hari Raya Keagamaan. Nah, itu batasnya adalah 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Ini khusus bagi para pekerja swasta. Sedangkan perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan THR akan memperoleh sanksi administratif sesuai pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. Jadi dengan sanksi itu Bapak Ibu, tentu perusahaan ya akan membayarkan THR untuk para pegawai swasta daripada harus menanggung sanksi. Demikian informasi yang dapat kami teruskan untuk para ASN, PNS maupun para pensiunan, pegawai swasta, dan sampai ketemu kembali. Salam.